Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas soal CPNS seperti biasa ya, tahun 2024 dan materi dan soal asli, yaitu tes intelijensi umum, penalaran analitis part 5 serta soal tambahan mirip soal asli. Jadi kita lihat kembali teori tips dan trik yang bisa kita lakukan. Ya, bagi yang sudah melihat atau sudah membaca atau sudah mendalaminya bisa skip. Bagi yang belum, langsung bisa membaca dengan cermat apa yang ada di sini ya. Selanjutnya kita ke nomor 1. Contoh soal ya. Menempati posisi juga. Panitia survei akan mengunjungi 8 rumah secara bergantian. 1. Rumah Akbil dikunjungi tepat mengunjungi Bertado. 2. Rumah yang dikunjungi pertama adalah rumah Happy. 3. Rumah Hovifa dikunjungi sebelum rumah Akbil. Dan 4. Rumah Damar dan rumah Gladys dipisahkan tepat 2 rumah lain. Urutan kunjungan yang benar adalah Happy, Bertado, Akbil, Hovifa, Damar, Elsa, Fata, Gladys. B. Happy, Gladys, Elsa, Fata, Damar, Bertado, Akbil, Hovifa. C. Happy, Gladys, Hovifa, Fata, Damar, Berta, Akil, Elsa. D. Happy, Bertado, Akbil, Damar, Hovifa, Elsa, Gladys, Fata. Dan E. Happy, Hovifa, Damar, Bertado, Akbil, Fata, Gladys, dan Elsa. Kita lihat jawabannya. Yang pertama kita kumpulkan dulu informasi. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita ambil semua yang bisa kita jadikan informasi ya. 1. Rumah Akbil dikunjungi tepat untuk mengunjungi rumah Bertado. 2. Rumah yang dikunjungi pertama rumah Happy. 3. Rumah Hovifa dikunjungi sebelum rumah Akbil. 4. Rumah Damar dan rumah Gladys dipisahkan tepat 2 rumah lain. Dan urutan kunjungan benar adalah, jadi kita lihat, kita menggunakan logika. Nah, triknya adalah melihat redaksi kalimat bahwa rumah Hovifa itu kunjungi sebelum rumah Akbil. Kemudian adalah redaksi bahwa rumah Damar dan Gladys dipisahkan 2 rumah lainnya. Artinya kalau dipisahkan lebih atau kurang berarti salah kan? Ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, pilihannya saya langsung Happy, Bertado, Akbil, Hovifa. Nah, di sini rumah Akbil ini dikunjungi, ini rumah Hovifa dikunjungi sebelum rumah Akbil, berarti Akbil baru Hovifa, ini salah ya. Cari lagi yang ada Akbil dan Hovifanya, ini juga salah ya. Harusnya Hovifa dulu baru Akbil, berarti ini salah. Kemudian ini kita lihat Akbil, Hovifa baru Akbil ya, betul, berarti ini bisa dikatakan betul ya untuk sementara. Dan D, Akbil, Damar, Hovifa juga salah ini. Nah, yang terakhir apa? Ada Akbil, Hovifa, Damar, Bertado. Oh, berarti untuk ini yang per kedua, yang ini ya, berarti ini juga cocok ya. Namun kita belum cocokkan karena kita sudah ambil C tadi. Kemudian triknya melihat 2 rumah Damar dan Gladys dipisahkan 2 rumah lainnya. Ini Gladys dan Damar 2 rumahnya itu Hovifa dan Fata. Kalau ini Hovifa, Damar dipisahkan dari rumah lainnya 2 rumah, berarti Damar, Bertado, Akbil, Fata. Oh, ada 3 rumah, berarti jelas bagian E juga salah. Ya, jadi di situ. Jadi kita lihat ulangi sedikit. Hovifa dikunjungi sebelum rumah Akbil. Di sini kan Akbil dulu baru Hovifa, berarti salah. Harusnya Hovifa dulu baru Akbil. Ini juga Akbil baru Hovifa juga salah. Nah, di sini Akbil, Hovifa sudah benar ya. Akbil, Hovifa sudah benar. Namun kesalahannya adalah kita lihat Damar dan Gladys. Ada 2, Hovifa dan Elsa. Yang salahnya itu adalah Bertado ya. Bertado, Akbil, kemudian Hovifa, ini salah. Ini bagian sini Akbil dan Hovifanya salah. Harusnya Hovifa dulu baru Akbil ya. Tadi seperti tadi yang diterangkan. Nah, sedangkan yang terakhir ini yang salahnya ini adalah Damar itu harusnya 2 rumah, tapi ternyata di sini 3 rumah. Bertado, Akbil, Fata. Kemudian Gladys harusnya 2 rumah, berarti salah. Sehingga yang benar di sini yang memenuhi semua kriteria itu adalah Hovifa dulu, kemudian Akbil, betul. Kemudian Damar dan Gladys dipisahkan 2 rumah. Damar dan Gladys digelisnya dulu dengan Damar dan 2 rumah itu Hovifa dan Fata. Jadi sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian C. Happy, Gladys, Hovifa, Fata, Damar, Bertado, Akbil, dan Elsa. Semoga bisa dimengerti ya untuk analisis, untuk menggunakan logika untuk soal ini. Selanjutnya nomor 2, yaitu soal latihan yang kemarin.
ya pada apa namanya bagian part 3 ya kalau tidak salah. Ya, part 4 sorry kalau tidak salah. Part 4 ya. 3 tim pengibar bendera harus dibentuk masing-masing tim A. 3 orang A harus berada dalam satu tim dengan D. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dari I. E dan H harus berada dalam tim B. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A untuk tiap tim dapat dibentuk adalah A, D, G, B, I, H, C, F, A, B, G, D, C, F, A, D, I, B, E, H, C, G, F, A, D, G, A, G, D, B, E, C, F, dan E, A, B, D, C, F, I, C, G, A, G, E, H. Kita lihat jawabannya. Kita kumpulkan informasi dulu. Yang pertama 3 tim. Berarti ada 3 tim ya. Kemudian A harus berada di satu tim dengan D. Kemudian selanjutnya informasinya B tidak boleh satu tim dengan G atau C. Selanjutnya C tidak boleh pisahkan dengan I. E, H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Kemudian F harus dipisahkan dari A. Untuk tiap tim yang dibentuk adalah, nah ini. Kita menggunakan logika. Kita lihat pilihannya ya. A harus berada dengan satu tim dengan D. Nah, betul A, D di sini tidak ada, berarti ini salah. Di sini ada, berarti benar. Ini benar untuk yang pertamanya ya. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian B tidak boleh satu tim dengan G atau C. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. B-nya cocok. Nah, kemudian tidak boleh C tidak boleh dipisahkan dengan I. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Berarti ini salah, ini cocok. Iya, ini cocok. Nah, kemudian A harus berpisah dengan F. Sudah jelas A tidak dengan F. Kemudian E dan H harus berada dengan B. Berarti yang ada di sini B, E, H itu yang ada. Berarti yang lainnya salah ya. Ini salah, ini salah. Ini juga salah. Nah, berarti yang bisa dikatakan karena hanya 2 yang memiliki B, E, H, karena dikatakan di sini E dan H harus berarti dengan sama B, berarti B, E, H, berarti tinggal bagian D yang benar. Tinggal bagian D yang benar. Jadi kita melihat tadi yang A-nya sudah betul semua. Kata kuncinya di sini adalah E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Ternyata hanya ada 2, itu C dan D. Nah, sedangkan C-nya itu adalah salah ya, karena C itu harus sama dengan I. Padahal di sini berpisah, I dengan C berpisah, sehingga dia salah. Nah, yang benar ini adalah bahagian D. Jadi kita sudah dapat benarnya, kita bisa menjawabnya. Kemudian kita tinggalkan soal ini. Namun untuk mengasah kemampuan berlogika, maka kita lanjut saja dulu. A, B, D, F, I, C, G, A, H. Kemudian di sini F, I, C, G, A, H. Jadi E, H-nya B tidak ada ya. Ini tidak ada. B, E, H-nya tidak bersama dengan B. E justru bersama dengan G. Jadi di situ maka dia salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian D, yaitu A, G, D, B, E, H, dan C, I, F. Selanjutnya ini adalah soal asli ya. Jadi kita tadi itu mengambil soal-soal yang mirip-mirip ya. Nah, ini soal asli ya. Di sebuah kereta listrik tanpa 6 orang duduk berjajar. Enda, Siti, Mirna berangkat bersama, duduk bertiga bersebelahan. Hendi duduk posisi paling kiri, Vivi duduk di antara Mirna dan Koko. Enda duduk di sisi kiri Siti. Apabila Hendi bertukar tempat dengan Vivi, siapakah yang berada sisi kanan Hendi? A, Siti, Vivi, Koko, Enda, dan Mirna. Nah, kita lihat. Ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2021. Ya, soal asli ya. Jadi sudah pernah muncul dalam ujian CPNS. Yaitu pada tahun 2021. Kemudian kita jawab. Kita lihat identifikasi informasi kunci dulu. Jadi 6 orang, yang jelas ada 6 orang. Penumpang duduk berjajar. Enda, Siti, Mirna berangkat bersama dan duduk bertiga bersebelahan. Kemudian Hendi duduk di posisi paling kiri. Kemudian Vivi duduk di antara Mirna dan Koko. Dan Enda duduk di sebelah kiri Siti. Apabila Hendi bertukar tempat dengan Vivi, yang manakan yang duduk di sebelah kanan daripada Hendi? Kita lihat dulu. Kita dengan menggunakan logika lagi ya. Kita lihat, anggaplah ini bangkunya. Bangku di mobilnya ya. Di sini ada bagian kiri dan bagian kanan. Yang paling pertama yang menjadi kunci itu adalah Hendi duduk posisi paling kiri.
Kemudian kita lihat Enda, Siti, Mirna berangkat bertiga bersebelahan. Kemudian kita lihat dulu, ini ada Enda duduk di kiri Siti. Jadi Enda, Siti, Mirna bersebelahan bertiga. Nah, cuma susunannya kita belum tahu. Ternyata di sini ada petunjuk bahwa Enda duduk di sebelah kiri Siti, sehingga kita bisa tulis di sini Enda, kemudian Siti di sini, kemudian Mirna, karena sebelah kirinya Siti adalah Enda dan Mirna. Setelah itu ada Vivi duduk di antara Mirna dan Koko. Jelas Vivi di sini, kemudian Koko paling kanan ya. Karena di antara Mirna dan Koko berarti Vivi di sini. Nah, setelah kita dapat formasi pertama ya, sebelum pindah Hendy, Enda, Siti, Mirna, Vivi, Koko. Nah, sekarang kita pindahkan ya. Jadi Hendy pindah ke Vivi, begitu pula Vivi pindah ke Hendy. Jadi urutan yang baru adalah Vivi, Enda, Siti, Mirna, Hendy, Koko. Nah, jadi jangan jelas kita bisa lihat bahwa yang sebelah kanan Hendy adalah Koko. Suka dengan videonya? Like dong. Di Siti, Vivi, Koko berarti jawabannya adalah bagian C ya. Jawabannya itu adalah bagian C dengan nama Koko. Selanjutnya soal, nah ini adalah soal latihan yang bisa dijawab ya, nanti merupakan soal latihan yang bisa dijawab di part part 6 mendatang. Bagi yang sudah mulai bisa berlogika atau sudah mampu mengikuti trik-trik dia, kita bisa menjawab ini ya. Jadi bisa dijawab sebelumnya, kemudian nanti dibandingkan dengan jawabannya pada part 6 mendatang ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, ini sebuah pepatah atau motivasi untuk kita untuk bisa bersemangat untuk ujian dan semoga diterima menjadi seorang PNS ya. Jika untuk bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depanmu. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi yang sudah menonton video ini, semoga video ini berguna untuk kalian atau untuk teman-teman agar bisa lulus nantinya di ujian CPNS, khususnya soal SKD.